Alhamdulillah, hari ini, sore ini kita telah memasuki hari yang ketiga kita menunaikan ibadah puasa, yang tentunya kita berharap semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk mengawali kajian pada sore hari ini, perkenankan kami menyampaikan sabda baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, yang Allah telah mewajibkan alaikum, atas kamu sekalian, siyamahu, untuk berpuasa di dalamnya, di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, tuftahu abwabul jannah, di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat fihi, di dalam bulan Ramadan itu, abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun, dan di dalamnya, di bulan Ramadan itu, lailatun, terdapat satu malam, hiya, yang malam itu, khairum min alfi syahr, lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang dia terhalang, man hurima khairaha, barang siapa yang ia terhalang mendapatkan kebaikan di dalamnya, faqad hurima, maka sungguh dia telah benar-benar terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Di redaksi yang lain disebutkan faqad khusr, sungguh dia telah merugi. Rugi karena tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di redaksi yang lain Rasul menyampaikan qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, syahrum mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Yang pertama, kami mengingatkan pada diri kami dan kepada jamaah semuanya terkait dengan fadilah keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan disebut syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Yang namanya keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan di dalamnya, ziyadatul khair, bahkan kebaikan yang bertambah-tambah,
kebaikan yang bertambah-tambah. Yang pertama terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, yaitu fadilahnya, keutamaannya berkaitan dengan ajr, yaitu balasan, pahala atau jaza. Rasulullah menyampaikan, inna sholata wassiyama wadzikra tudha'afu ala nafaqati fi sabilillah bisab'i mi'atin dhi'fin. Inna sholat, sesungguhnya sholat, wassiyam dan berpuasa, wadzikra dan zikrullah, tudha'afu ala nafaqah, akan dilipat gandakan atas berinfak fi sabilillah di jalan Allah, bisab'i mi'atin dhi'fin, dengan sebanyak 700 kali lipat. Hadis riwayat Abu Dawud. Inna sholata wassiyama wadzikra. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ziyadatul khair, keberkahan yang pertama yaitu dilipat gandakannya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Di hadis ini ala nafaqati fisabilillah, di atas berinfak fisabilillah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan terkait dengan gambaran keutamaan orang yang berinfak fisabilillah, yaitu digambarkan seperti satu biji, yang biji itu ditanam kemudian tumbuh menjadi tumbuhan, yang tumbuhan itu ada 7 tangkainya, yang setiap tangkainya ada 100 bulir atau 100 biji. Dalam tafsir ini bisa digambarkan seperti padi atau seperti pohon gandum. Dari satu bulir kemudian tumbuh, kemudian banyak biji-biji yang ada di pohon tersebut. 700 potensi pahala yang Allah berikan bagi orang yang berinfak fisabilillah. Kemudian di hadis ini, inna sholata wasyiyama, khusus di bulan Ramadan, sholat termasuk sholat fardu tentunya, sholat maktubah, mulai dari malam Sabtu waktu maghrib. Ketika kita mendirikan ibadah sholat, maka memiliki potensi tudha'afu ala nafaqati fisabilillah bisab'i mi'atin dhi'fin, artinya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Asyam, berpuasa, juga memiliki potensi yang sama, dan itu tidak diberikan di luar bulan Ramadan, maka disebut syahrul mubarak. Sekarang kita gambarkan untuk mudahnya, Pak. Ada seorang karyawan yang dia bekerja di suatu perusahaan atau warung kelontong atau minimarket atau apa saja, yang dia mendapatkan upah dari pekerjaannya itu dalam satu hari 100.000. Upahnya 100.000. Kemudian di hari yang khusus
upahnya, gajinya itu dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Bisa mi'atin dhifin, dengan 700 kali lipat. 100.000 dikalikan 700 berapa Pak? 70.000. 70 kalau dikalikan 70 itu 7 juta Pak. Terus betul. Kalau dikalikan 700 70 juta. Ada enggak Pak orang yang bekerja satu hari diberi upah 70 juta? Enggak ada. Ya, direktur saja mungkin enggak sampai Pak. Satu hari. Ya, kecuali yang ngoplos gitu. Itu keuntungannya luar biasa. Ya, dengan cara menipu. Ya, dan saya termasuk orang yang tertipu. Dan mungkin juga panjenengan. Jadi intinya tidak mau antri gitu Pak. Ya, hanya beda warna pun. Kita lanjutkan. 700 kali lipat. Maka disebutkan dalam sebuah kitab yang ditulis, saya lupa namanya, datanya ada, yaitu ulama pada masa tabi'in, ulama tabi'in, generasi ketiga yang terbaik, generasi terbaik ketiga, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Ulama di generasi yang ketiga ini dalam kitabnya menyampaikan bahwa orang-orang dahulu itu persiapan untuk menyambut bulan Ramadan selama 6 bulan. 6 bulan persiapan untuk Ramadan. Di antaranya memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, 6 bulan berikutnya berdoa terus-menerus agar amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi generasi dahulu mereka itu ketika Ramadan sudah akan selesai, itu mereka bersedih karena penantian selama 6 bulan. Mereka bersedih karena akan berpisah dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kira-kira kalau ibu-ibu, kalau Ramadannya sudah mau selesai, sedih atau gembira Bu? Sedih atau gembira? Jawabnya sedih, karena THR-nya belum turun. Bersedih Pak, menangis. Setelah itu selama 6 bulan terus-menerus mereka bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa kekhawatiran, ojo-ojo liku poso, ojo-ojo liku sedekah, ojo-ojo liku tarawih, ojo-ojo liku tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak diterima di sisi Allah. Ada kekhawatiran. Jadi tingkat ke namanya khauf, khawatir kalau amalannya tidak diterima itu sangat tinggi. Ya, karena dalam beribadah ada khauf, ada roja, kemudian ada yang namanya mahabbah. Itu landasan dalam beribadah. Kita kembali Bapak Ibu. Jadi pahalanya dilipat gandakan khusus di bulan Ramadan. Maka disebut Syahrul
mubarak. Kemudian kita ambil di antara kemuliaan yang lainnya adalah wa fihi lailatu hiya khairum min alfi syahr. Yang itu tidak ada di bulan yang lainnya, adanya hanya di bulan Ramadan. Wa fihi, dan di dalamnya lailatun, terdapat satu malam, hiya, yang malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 1000 dibagi 12, ketemunya 83 tahun, 4 bulan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dilipat gandakannya pahala, maka disebut ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan-kebaikan, yang sehingga disebut dengan syahrul mubarak. Orang yang beribadah di Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, nilai pahalanya lebih baik dari orang yang beribadah selama 83 tahun. Pak Widodo kok ngomongin fadilah, keutamaan, yaitu khobar, berita, ya, berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Qadr. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika Allah memberikan potensi pahala yang cukup besar, ini tentunya kita sebagai hamba-hambanya itu dengan harapan lebih bersemangat dalam beribadah. Semangat nopo semangat, Pak? Semangat nopo semangat? Biasanya kalau sudah masuk 10 hari pertama, masjidnya mengalami kemajuan apa tidak, Pak? Biasanya mengalami kemajuan, maju softnya. Kemudian 10 hari yang kedua, masuk malam ke-21, maka digambarkan seperti dalam suatu pertandingan, yaitu nanti ada 16 besar, kemudian 8 besar, kemudian 4 besar, kemudian final, ya, untuk mencari siapa pemenangnya. Nah, biasanya banyak yang berguguran, Pak. Di situ banyak yang berguguran. Wassalam. Banyak kebaikan yang ada di dalamnya, maka di hadis ini ditutup dengan kalimat man hurima khairaha faqad hurima. Maka man, barang siapa atau siapa saja yang ia terhalang dari mendapatkan kebaikan di dalamnya, faqad hurima, maka sungguh benar-benar dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan, mendapatkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Nah, ini berkaitan dengan waktu, Bapak Ibu. Jadi ada waktu yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakehendakannya, ya, Allah berkehendak di bulan Ramadan itu bulan yang banyak kebaikan di dalamnya, berkaitan dengan waktu.
Kemudian ada juga yang berkaitan dengan tempat. Ada waktu, ada tempat. Di muka bumi ini tempat yang paling mulia di mana Bapak Ibu? Di Mekah Al-Mukarramah. Kita ambil contoh yaitu di Baitullah. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salati fi ma siwahu illal masjidal haram." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, lebih utama 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya, illal masjidal haram, kecuali masjidil haram. Wa sholatun fil haram, dan sholat di masjidil haram, afdalu min mi'atin sholatin fi masjidi hada, maka lebih utama 100 kali dibandingkan sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. 100 kali dibandingkan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali, Masjidil Haram 100 kali dibandingkan masjidku ini. Artinya keutamaannya 100.000 kali dibandingkan sholat di Masjid Baitur Rahman. Maka perjuangan untuk menuju ke Baitullah itu Masya Allah luar biasa. Yang ibadah haji dan umrah menunggu waktu yang lama, masa tunggunya lama setelah dapat porsi. Kemudian ada yang diberi kemudahan haji visa resmi 325 juta langsung berangkat, atau 312 juta ya saya lupa, itu berangkat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini fadilah, keutamaan yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hitung, Pak Win sekarang hitung-hitung, tidak apa-apa, karena ini khabar dari Rasulullah. 100.000 kali. Jadi 100.000 kali itu 1 kali sholat. Kalau sholat 5 waktu berarti 500.000 kali. Kemudian hitungannya adalah 100.000 dibagi 365 hari. Kok hari? Ya karena 100.000 kali itu kan 100.000 hari, Pak. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Maka 1 kali sholat di Masjidil Haram itu senilai sholat selama 273 tahun. 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat selama 273 tahun. Itu 1 kali sholat. Kalau dikalikan 5, karena 5 waktu, 273 dikalikan 5 itu ketemunya 1369 tahun. 1369 tahun. Ada orang yang sholat sampai 100 tahun namanya, 200 tahun tidak ada, Pak. Karena kita usianya tidak sampai 100 tahun.
Ini yang dinamakan tudha'if, Allah melipat gandakan pahala. Kalau tadi berbicara syahrul mubarak, bulan Ramadan yang penuh keberkahan, terkait dengan waktu yang diberkahi, yang dimuliakan, maka ada tempat yang juga Allah muliakan. Sholat 5 waktu di sana senilai 1369 tahun. Masya Allah. Maka nyun sewu Pak, kalau ada orang yang berangkat umroh, kemudian ada orang yang bilang, lah kira aku piknik toh. Ya tidak keliru Bu, piknik karena ada city tournya. City tour di Madinah itu ada di Gunung Uhud, langsung ke sana, kemudian naik ke gunung di tempat para sahabat pasukan panah. Oh, ini dulu tempat pasukan panahnya Rasulullah. Kemudian ke masjid Uhud, kemudian di pemakaman Uhud. Kita langsung di sana tidak hanya berwisata, tetapi juga langsung melihat tempat-tempat yang bersejarah. Saya merinding Pak. Jadi orang ibadah di sana itu jauh-jauh dari Jogja, perjalanan naik pesawat berjam-jam. Nah itu kok ning diolehke piknik. Ya ora apa-apa. Tapi di sana ada ibadah. Maka nyuwun sewu Bapak Ibu, kemarin ketika saya umroh di kemarin seminggu sebelum Ramadan, jamaah-jamaah itu kami beri semangat. Bapak-bapak, nyuwun ngapunten salate ampunten hotel. Kita sudah jauh-jauh meninggalkan keluarga kita membuang waktu meninggalkan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Suami istri itu 70 juta, belum uang sakunya dan sebagainya. Mosok dugi mriki namung ngajeng sholatan hotel. Saya semangati terus. Pokoknya 5 waktu selama di sini. Kalau di Madinah ya kita sholat di Masjid Nabawi, kalau di Mekah kita sholat di Masjidil Haram. Walaupun hotelnya agak jauh perjalanannya. Loro delangsing Bapak? Langsung. Jadi dalam 1 hari itu perjalanan kurang lebih hampir 9 kilo Pak, setiap harinya. Ini seneng Pak, jalan kaki 9 kilo setiap harinya. Padahal kalau di rumah itu di musola yang dekat saja itu naik motor. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ketika Allah memberikan kita berjumpa, bertemu, diberi umur panjang, diberi kesehatan, maka sebenarnya Allah menghendaki kebaikan yang banyak yang ada pada diri kita. Yang kedua, bulan Ramadan disebut syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Dan secara khusus juga hadisnya disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa saja yang berpuasa, man shoma Ramadan di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, landasannya adalah keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu,
akan diampuni untuknya. Ghufira lahu, diampuni untuknya, yaitu orang yang berpuasa tadi, ma taqaddama min dzambihi, atas dosa-dosa apa saja yang telah dia perbuat, yang telah dia lakukan. Maka fadilah, keutamaan atau tujuan dari berpuasa di antaranya adalah ghufira lahu, sebagai wasilah untuk mengharapkan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang berikutnya, orang yang berpuasa fi sabilillah, satu hari berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan, illa ba'adallahu bidzalika yaumi wajahu an nari sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan, melainkan ba'adallah, Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa itu wajahnya, ya wajahnya itu seluruh anggota tubuhnya, dari api neraka selama 70 tahun lamanya. 70 tahun orang yang melakukan perjalanan itu kira-kira jauh apa tidak, Pak? Ada orang yang berlari keliling dunia sekitar 20 tahun yang lalu, Pak. Sekitar 20 tahun yang lalu ada orang yang lari berkeliling dunia dan menghabiskan banyak sepatu juga, Pak. Ketika berlari mengelilingi dunia itu membutuhkan waktu 5 tahun perjalanan, 5 tahun berlari. Kira-kira gimana buat ini? Mesti gimana, Pak? Mesti gimana? Di Indonesia, di Jogja itu yang belum lama itu usianya sudah di atas 60 tahun, itu berlari selama 3 hari 3 malam. Pak Setelah, Pak Marianto, ya, Pak Marianto itu pendiri SN Satria Nusantara, dan saya pernah ketemu langsung dengan beliau, ngobrol langsung dengan beliau, bercerita dengan beliau, dan pola hidup sehatnya beliau. Di usia 60 tahun ke atas itu usia fisiknya itu seperti usia 25 tahun karena gaya hidup sehatnya itu. Beliau berlari selama 3 hari 3 malam, usianya lebih dari 60 tahun. Nah, kalau angkat tangan, dan ini ada orang yang lari keliling dunia selama 5 tahun. Lari itu durasi waktunya lebih cepat dibandingkan orang yang berjalan. Katakanlah 3 kali lipat. Kalau berlari 5 tahun keliling dunia, mungkin berjalan bisa 15 tahun atau 20 tahun untuk mengelilingi dunia. Ini saya ilustrasikan, Pak. Perjalanan kurang lebih 15-20 tahun itu sejauh mengelilingi dunia. Dan orang yang berpuasa Allah jauhkan selama 70 tahun perjalanan. Artinya jauh sejauh-jauhnya. Adoh sa'adoh adoi, dijauhkan dari siksa api neraka. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya puasa itu kalau bahasa Arab siam. Asyam itu artinya poso. Bahasa lain, definisi yang lain itu imsak. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan
Al-imsak itu artinya menahan, ngampet, menahan dari makan dan minum, wal jima'i, dan hubungan suami istri, minal fajri ilal maghrib, dari waktu fajar sampai huruf terbenam matahari, ihtisaban lillah. Jadi puasa itu 3: tidak makan, tidak minum, wal jima'i, dan tidak hubungan suami istri, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, waktunya dari fajar sampai maghrib. Yang ketiga, ihtisaban lillah, tidak makan, tidak minum. Kemudian apalagi tidak hubungan suami istri. Waktunya maghrib, fajar sampai maghrib, tetapi tidak ihtisaban, maka tidak termasuk berpuasa. Kemudian apakah hanya menahan dari makan dan minum saja? Tidak. Maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW memperingatkan, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu, illal ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh ningelak karo ngelih, karena ada hal-hal, perkara-perkara yang menjadikan pahala puasa kita menjadi rusak atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Rasulullah menyampaikan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang diharamkan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh usahanya dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh. Aku ora butuh gaweanmu, aku ora arep bayar lehmu mbok gawe. Karena lehmu mbok gawe tidak sesuai dengan apa Pak? Dengan SOP atau dengan apa? Ini ora sesuai, tidak sesuai. Maka dalam perusahaan atau pabrik-pabrik itu kan ada namanya apa Pak namanya Pak? Bagian yang ngecek-ngecek kualitas barang itu Pak. Quality control. Ada quality control. Sampai-sampai bagian produksi itu sok marah-marah. Quality control ini jian hati. Ya, contohnya di pabrik di Bantul itu ada. Itu karyawan bagian produksi itu mengeluh. Ya, kenapa? Karena wah ini reject, wah ini kudu berbaleni dan seterusnya. Ada quality control, tidak memenuhi standarnya. Orang yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang diharamkan. Nah, sekarang perkataan yang haram itu apa? Perbuatan yang diharamkan itu apa? Kalau di redaksi yang lain wala yarfus, jadi janganlah berbuat rofas. Maka kalau kita mengambil ayat terkait dengan orang yang ibadah haji dan umrah itu ada wala rofasa wala fusuko,
wala jidala dan seterusnya, wala jidala, wala rafasa, wala fusuqa. Jadi tidak rofas. Rofas itu berkata atau berbuat yang mengundang syahwat, ya, mengundang syahwat. Walaupun dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri. Kalau pengantin baru itu tegangannya masih tinggi. Kalau mencium boleh tidak boleh, dan itu tidak membatalkan. Dalam satu riwayat Aisyah itu menyampaikan bahwa Rasulullah itu menciumnya sedangkan Rasulullah sedang berpuasa atau dalam keadaan berpuasa. Mencium Aisyah itu tidak membatalkan puasa. Yang terpenting tidak meremen-meremen kesana-kesana. Nah, itu sih repot, remen-remen dari sini ke sini, ke sini, ke sana, ke sana, ke sana, lagi. Maka kalau pengantin baru tegangan tinggi sebaiknya jangan. Walaupun dengan suaminya, dengan istrinya rofas, ya rofas itu berbicara, berbincang-bincang, yang perbincangannya atau bahasa tubuhnya itu menumbuhkan, memunculkan syahwat. Ini namanya rofas, ya, apalagi dengan orang lain. Ini biasanya nek bapak-bapak ini nek ngendikan ini bergerombol itu biasanya penelitian survei membuktikan family 100 itu kalau bapak-bapak asik ngobrol itu biasanya ada unsur saru-saru nih. Biasanya bapak-bapak yang seneng saru biasanya bapak atau ibu? Bapak, ibu ya kadang-kadang. Kalau ibu-ibu berkumpul-kumpul, kemarin itu mana dulu? Riba itu kalau dalam kitab Al-Kabair, ya, kitab Al-Kabair, kelihatannya di sini ada kajian Al-Kabair juga Pak. Pernah. Dalam kitab Al-Kabair, ya, kelompok dosa-dosa besar yang namanya riba itu juga termasuk kelompok dosa besar. Perkara yang diharamkan. Riba, rofas, jidal itu apa namanya? Kalau orang Jawa itu padu, berdebat, poso-poso, padu. Walaupun suami istri, tidak untuk kemungkinan suami istri itu juga kadang padu, jidal. Berkata dusta, orangnya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan itu seorang kroso, terutama Yunsewu kalau bahasa kasarnya itu lambe bakul, lambe blantik, makelan itu lunyu-lunyune ra karuan. Sangat licin ngomongannya itu. Di barang orang duwe apa barang iki, barang vario, wah barang istimewa. Wong-wong lunyu banget nih. Lah piro jaluke ya wis padha lek kulak bae. Padha lek kulak. Lah lek kulak piro? Tidak mungkin pedagang itu hanya dijual dengan harga modalnya, pasti juga mencari untungnya. Kadang seperti itu Pak, ya, karena terbiasa itu tidak terasa Pak, tidak terasa. Duh, kok motormu anyar? Yo ming second kok ora anyar, ora cukup buat kuwae. Delok apa motore piro regane, wah kelarangan nek cukup buatku rasa kono kuwi.
Coba urip ke mesine. Wah, lagi wis mesine yo ora apik. Ngene wong liya dielek-elek nek dhewe istimewa. Niku jenenge lesan-lesan para pedagang gitu, makelar itu nek dhewe istimewa ning gone wong liya. Nah, niku. Itu contoh kecil. Ada orang ponakan saya misalnya, dia menjual barang, selalu yang dijual itu apa? Isinya minyak catok, Pak. Ini barangmu kau ini, wani organik sampai ini. Sudah dibeli, ponakan saya itu ya usianya lebih tua dari saya, ini pernahnya itu keponakan. Orangnya masih di situ. Ada orang datang mencari barang, yang dicari itu barang yang baru saja dibeli dari keponakan saya tadi. Ponakan saya masih ada di situ. Ini barangmu kau ini. Ketika ada orang yang mencari, ini istimewa. Nah, ini istimewa. Keponakan saya itu bilang oleh dasar lambe bakul. Ini Pak. Jadi nyuwun sewu, maaf, yang namanya kebiasaan itu memang ya sulit untuk dirubah. Malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang diharamkan, wal amala bihi, dan mengamalkannya atau melakukan perbuatan yang diharamkan, falaisa lillahi hajatun fi ayata'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan usahanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Maka agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja dalam beribadah, selain kuantitas, maka kita jaga kualitas ibadah kita, yang sehingga tidak batal puasanya dan juga tidak batal pahalanya. Ya seperti tadi, di sebuah perusahaan saja ada quality kontrolnya. Ini tidak sesuai, tidak standar, ini harus diulang lagi, ini reject, ini harus dikarantina, dan seterusnya. Apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi rukun puasa itu hanya dua. Satu, niat. Yang membedakan kebiasaan kita sehari-hari dengan ibadah itu adalah terletak pada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka semuanya itu tergantung dari niatnya. Ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka tentu kita berpuasa, beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rukun puasa adalah al-imsak, menahan makan minum, hubungan suami istri yang membatalkan puasa, dan menahan dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini puasa kita hari yang ketiga. Kami mengingatkan pada diri kami dan kepada jamaah semuanya, jangan sampai usai Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa kita. Masih ada 27 hari lagi. Insya Allah tinggal 27 hari lagi. Kita perbaiki kualitas ibadah puasa kita.
Demikian, semoga bermanfaat. Di sisa waktu menjelang maghrib, marilah kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah SWT, yang semoga Allah menerima amal ibadah kita, Allah menerima, mengabulkan doa-doa kita. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhiru kalam wa bil taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Widodo yang telah memberikan